Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Jadi kita akan memulai ibadah online kita. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 177 di Pintumu Kudatang. Kita pakai gerakan ya bareng kakak-kakaknya. Kita panggil ya kakaknya, Kak Tessa, Kak Nirmala. Jadi kita akan menyanyikan lagu ini diulang 3 kali. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Stop dulu deh. Kayaknya adik-adiknya masih kurang semangat nih. Ayo masih pagi, semangat dong. Kita ulang lagi ya. Oke, Kak. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Baik adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ikutin kakak ya dalam doa ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih karena Engkau telah melindungi kami. Sebentar kami akan mulai ibadah kami. Membaca dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Buat kami menjadi mengerti Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil pada Rut pasal 1 ayat 7 sampai dengan 10 yang berbunyi, "Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, 'Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya.' Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, 'Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu.' Demikianlah firman Tuhan." Shalom adik-adik. Nah, berjumpa lagi kita dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini sesuai dengan bacaan kita yang terambil dari Rut pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Nah, dalam bacaan itu tadi kita melihat bagaimana di sebuah kota, di kota Bethlehem tepatnya, ada satu keluarga yang sangat bahagia. Keluarga itu adalah keluarga dari Bapa yang terdiri dari Bapak Elimelek dan ada Ibu Naomi dan kedua putra mereka yaitu Mahlon dan Kilion. Adik-adik, keluarga ini mereka harus pergi ke negeri keluar dari tanah Yehuda. Karena apa? Karena pada saat itu Bethlehem, tempat tinggal mereka, sementara terjadi yaitu namanya kelaparan.
Sehingga membuat keluarga ini harus mencari daerah di mana pada saat itu mereka memilih Moab. Mereka memilih Moab karena di sana daerah itu tumbuh subur tanaman. Sehingga Bapak Elimelek membawa keluarga mereka untuk menuju ke Moab. Nah adik-adik, tapi sangat disayangkan karena mereka harus mengalami yang namanya kesedihan. Ketika berada di tanah Elimelek, mereka harus kehilangan bapak mereka, yaitu Bapak Elimelek. Sehingga membuat mereka bersedih. Tetapi mereka Ibu Naomi masih mempunyai 2 orang putra. Yaitu siapa tadi namanya? Ya betul, Mahlon dan Kilion. Nah, Mahlon dan Kilion ini mereka kemudian menikah dengan perempuan di tanah Moab. Mahlon dia menikah dengan Rut. Sedangkan Kilion dia menikah dengan Orpa. Tapi sangat disayangkan adik-adik sekalian. Ternyata Ibu Naomi masih harus mengalami kesedihan kembali. Karena apa? Mahlon dan Kilion meninggal juga. Akhirnya yang tersisa ya tinggal siapa? Tinggal siapa adik-adik? Iya betul, tinggal Ibu Naomi bersama anak mantunya Rut dan Orpa. Nah adik-adik, Ibu Naomi ini karena dia merasa bahwa dia sudah tidak mempunyai lagi suami dan anak-anak, sehingga dia menyuruh mantunya Rut dan Orpa untuk kembali pulang aja ke rumah orang tuanya. Tetapi ternyata Rut dan Orpa ingin mengikuti Naomi. Karena apa? Karena mereka mengasihi Naomi. Sedangkan Naomi sendiri, dia sebagai seorang ibu tidak ingin Rut dan Orpa kehidupannya nanti mungkin tidak bahagia kalau mengikuti dia. Sehingga dia menyuruh pulang. Ya itulah adik-adik, kita melihat bagaimana orang tua itu selalu berusaha untuk membahagiakan anak-anaknya. Selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Demikian juga adik-adik pasti di rumah merasakan kan bagaimana orang tua adik-adik sangat peduli kepada adik-adik. Sangat mengasihi adik-adik, sangat menyayangi adik-adik. Nah, sekarang Bunda mau tanya. Kita sebagai anak-anak, sudahkah kita membahagiakan kedua orang tua kita? Sudahkah kita membuat orang tua kita bangga dengan kita? Nah, Bunda punya cerita. Hari ini kita akan melihat beberapa orang anak bagaimana caranya untuk membahagiakan orang tua. Adik-adik mau tahu enggak caranya bagaimana? Nah, kalau mau tahu, ini Bunda punya.
Nah, adik-adik, itulah contoh bagaimana anak-anak sebagai tanda kasih kepada orang tuanya yang sudah mengasihi, menjaga mereka, membesarkan mereka. Kita lihat tadi di contoh video kita kan, ada yang berdoa untuk orang tuanya, mendoakan pekerjaan orang tuanya. Ada yang mendoakan apa? Ada yang mendoakan kesehatan orang tuanya. Ada juga apa? Ada juga bagaimana anak-anak yang mengasihi orang tuanya. Respon mereka mengasihi dengan memeluk orang tuanya. Nah, ada juga kita lihat tadi kan bagaimana ada adik-adik yang membanggakan orang tuanya lewat apa? Lewat prestasi. Ada yang prestasi di sekolah, ada yang prestasi di luar sekolah dengan piagamnya. Itu apa? Kebahagiaan orang tua mereka. Nah, begitu juga tadi cerita kita bagaimana Ibu Naomi mau membahagiakan kedua anak mantunya yaitu Ruth dan Orpa. Walaupun pada cerita nanti kita melihat bahwa yang setia yang mengikuti Ibu Naomi hanya Ruth. Sedangkan Orpa dia kembali kepada orang tuanya. Nah, itu mau mengatakan sebagaimana juga Bapa Tuhan yang peduli kepada kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi adik-adik, mengasihi orang tua, mengasihi ayah, mengasihi ibu, mengasihi opa, mengasihi oma, om dan tante, semua orang yang ada di rumah. Bagaimana Tuhan senantiasa menjaga, memelihara kita, itu pun yang ingin dilakukan oleh Ibu Naomi untuk Ruth dan Orpa. Biarlah adik-adik kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan untuk orang tua yang betul, yang sangat mengasihi adik-adik sekalian. Dan jangan lupa senantiasa mendoakan orang tua agar senantiasa diberikan kesehatan, kebaikan, keberhasilan dalam pekerjaan orang tua. Demikian firman kita pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kita, memampukan adik-adik untuk boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tolong berkati orang tua kami agar selalu sehat. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ya Tuhan, berkatilah pekerjaan orang tua saya biar bisa membayar SPP dan saya juga bisa berjajan setiap hari, dan berkatilah teman-teman saya. Kami berdoa buat kami semua anak-anakmu yang telah menerima hasil belajar kami. Terima kasih Tuhan telah memberikan nilai yang baik buat teman-teman yang naik kelas dan yang sudah lulus untuk melanjutkan ke SMP. Kami juga berterima kasih karena kami masih bisa beribadah walaupun dengan sistem online. Berkati juga kedua orang tua kami dalam pekerjaan dan kesehatan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah atas kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kita akan menyanyikan lagi lagu dari Kidung Ceria nomor 300, Tolong Aku Tuhan dengan gerakan. Ikutin kakak-kakaknya ya. Bait 1 dan yang kedua. Tolong aku Tuhan, bimbing tangan
Ajar aku Tuhan, rajin bekerja, menunaikan tugas dalam dunia. Baik adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita kembali berdoa. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menjaga dan melindungi kami dalam ibadah ini Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Tolong Engkau tetap berkati, Engkau lindungi kami dalam kegiatan kami hari ini Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik di pertemuan minggu depan. Dadah.